warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmawati. Di sini saya kali ini akan membahas tentang menyempurnakan agama melalui haji dan umroh. Baik, langsung saja. Pertama-tama mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Di sini langsung saja, di mana kompetensi dasar atau KD dari pembelajaran pada bab 11 kali ini pada tingkat SMK sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, di mana 1.9 meyakini bahwa haji adalah perintah Allah dan dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dan yang kedua, 2.9 menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji. Dan 3.9 menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu dan masyarakat. Dan 4.9 menyimulasikan ibadah haji. Dan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, di mana dari KD itu maka lahirlah CP atau tujuan pembelajaran, di mana ada 4 kriteria yang harus menjadi tolak ukur bersama, yaitu siswa dapat menjelaskan agama melalui haji dan umroh, dan siswa dapat mengidentifikasi ibadah haji dan umroh, dan siswa dapat menganalisis hikmah ibadah haji dan umroh bagi individu dan masyarakat, dan dapat mensimulasikan ibadah haji tentunya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan apresiasi terlebih dahulu, di mana di sini dapat Ibu sampaikan kembali bahwasanya minggu lalu kita kita materinya? Ya, benar, tentang wakaf ya kemarin. Dan dalam menyingkat waktu, kita melakukan ice breaking dalam agar semangat dalam memulai pembelajaran itu dengan tepuk tangan 3 kali dan semangat. Ayo, tepuk tangan 3 kali. Semangat. Ya. Jadi mulai fokus ya pembelajaran kali ini, dan terlebih lagi nanti Ibu akan memberikan gambar tentang haji dan umroh agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Dan langsung saja ke kegiatan inti. Jadi untuk siswa diamati gambar untuk ibadah-ibadah haji tersebut ya. Ini sebagai pengantar persepsi dari Ibu, ini berpakaian ihram, ini saat jemaah melaksanakan tawaf, dan ini jemaah salat melaksanakan apa? Ya, benar, sa'i. Baik, langsung saja ke kegiatan inti tentang ibadah haji terlebih dahulu, di mana Ibu mulai dari pengertian haji tersendiri. Secara bahasa, artinya menuju ke suatu jalan. Secara istilah, berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Dan yang kedua, syarat-syarat haji. Syarat haji ada 5 ya. Yang pertama, Islam, balik, sehat. Yang kedua, merdeka. Di sini merdeka bukan hamba sahaya, yaitu mampu secara finansial maupun jasmani dan rohaninya, dan dilaksanakan pada waktunya. Waktunya di sini yaitu bertepatan dengan di sini mikot haji ini, yaitu waktunya dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari bulan Zulhijjah, dan tempatnya pada Zulhulaifah, Jufah, Jantung Ikrin, Qaumul Munazil, dan Yalamlam.
Dan yang keempat, bagi perempuan disertai izin mahramnya. Jadi, jika sudah punya suami harus izin ke suaminya, jika belum izin ke walinya. Dan wajib sekali seumur hidup. Dan langsung saja ke rukun haji. Rukun haji ini wajib dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Jika misal tidak dikerjakan gimana Bu? Maka hajinya tidak sah, ya. Dan yang pertama, dimulai dari ihram. Berniat memakai pakaian ihram, disunahkan mandi dan mematuhi larangan-larangan selama ihram. Di mana tadi Ibu sudah menjelaskan pengantar bagaimana berbusana ihram itu ya. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan wukuf. Wukuf berada di Arafah pada 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sudah Ibu share tadi gambarnya. Dan sa'i yaitu berjalan kecil mulai dari Bukit Safa dan sampai Marwah sebanyak 7 kali. Ini sudah Ibu share juga ya. Di mana tata cara pelaksanaan tawaf itu dimulai dengan Bismillahi wallahu akbar. Mula-mula membaca Bismillahi wallahu akbar. Ya. Sementara sa'i itu saat sudah mendekati Bukit Safa disunahkan membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Gitu ya. Dan yang ke tahalul. Tahalul itu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Dan yang terakhir tertib dilaksanakan secara berurut-urutan. Ya. Dan di sini wajib dan sunnah haji. Bagaimana wajib dan sunnah haji ini? Apa jika seseorang sudah apakah jika seseorang tidak melaksanakan wajib dan sunnah haji ini, apakah hajinya tidak sah, Bu? Jika ada yang mau bertanya ya. Maka sah tetapi harus membayar dam. Damnya di sini denda yang akan dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji. Seperti saat ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah atau bermalam di Mina, melontar jumroh dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah dan tidak berbuat larangan. Tawaf wada dan membaca talbiyah. Talbiyah di sini apa? Talbiyah itu labbaik Allahumma lakal labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Ya, dan di sini membaca tawaf kudum, membaca zikir tawaf sewaktu tawaf, salat 2 rakaat sesudah tawaf, masuk ke Baitullah dari Hijir Ismail. Jadi, jika tidak melaksanakan wajib dan sunnah haji, maksudnya jika tidak melaksanakan wajib haji yang ke-6 ini, salah satunya maka wajib membayar denda. Dendanya seperti apa, Bu? Dendanya kayak menyembelih kambing, atau kalau tidak mempunyai uang bisa bersedekah kepada fakir miskin, atau kalau tidak bisa juga maka berpuasalah 3 hari berturut-turut ya. Dan macam-macam dan cara pelaksanaan. Macam-macam dan cara pelaksanaan yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji kiron. Haji ifrad itu haji terlebih dahulu lalu umroh, dan haji tamattu umroh terlebih dahulu dan haji, lalu haji kiron itu melaksanakan kedua-duanya. Maksudnya di sini haji kiron itu kenapa kok bisa berbarengan, Bu? Maka saat jemaah haji sedang melakukan ihram, itu diniatkan dalam ihram itu dari mikot untuk haji dan untuk umroh. Niatnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Ya, aku sambut penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Dan yang kedua, tawaf kudum. Tawaf yang menjadi rukun umroh pelaksanaannya. Dan 3, melaksanakan amalan-amalan haji dari nomor 4 sampai nomor 13. Dan tawaf wada jika mau meninggalkan Mekah.
Itu jika saat seorang tidak mampu untuk melaksanakan umroh kembali tapi mampu melaksanakan haji, maka disarankan untuk melakukan haji qiron gitu ya. Baik, langsung saja Ibu ke ibadah umroh. Tadi kita sudah uh, tahu tentang pengertian dan pelaksanaan ibadah haji, maka kita sekarang ke ibadah umroh. Di mana umroh itu disebut dengan haji kecil karena beberapa ketentuan yang hampir sama dengan haji, misalnya tentang syarat, rukun, atau larang-larangannya. Jadi hampir sama, tapi ada perbedaannya. Dan rukun umroh itu hanya ada 5, ketimbang haji ya. Kalau umroh itu ihram disertai niat, tadi yang niatnya itu dan tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Bagaimana Ibu sudah jelaskan tadi di wajib di rukun haji ya, sama halnya. Dan di sini wajib umroh itu ihram dari mikot dan menjauhi larangan dari sebagaimana larangan haji. Sementara wajib umroh itu lebih sedikit ketimbang wajib haji. Dan hikmah haji dan umroh yaitu dapat ampunan dosa dan memperkuat iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kokohnya jiwa beragama dan dapat dijadikan sebagai forum muktamar akbar bagi seluruh umat Islam Indonesia. Sebagai umat Islam seluruh dunia. Setelah sekian dari Ibu, ya, setelah kita sudah menyelesaikan kegiatan inti dari pembelajaran pada pagi hari ini, maka Ibu memberikan latihan kepada kalian siswa Ibu untuk membagi menjadi 2 kelompok dengan tugas melakukan analisa dan buatkan daftar langkah-langkah terbaik bagi seseorang muslim dalam melaksanakan kewajiban hajinya. Ditulis tangan di lembaran ya. Kemudian dikumpulkan nanti setelah pembelajaran ya. Dan Ibu simpulkan kembali dari pembelajaran hari ini di mana pelaksanaan haji dan umroh itu memiliki banyak kesamaan baik dari rukun, syarat, wajib dan sunnah haji serta hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Di mana perbedaannya ialah dalam rukun umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak bermalam di Musdalifah dan di Mina. Sementara di haji banyak ada ya. Dan umroh itu bisa dilakukan kapan saja, sementara haji terikat dengan waktunya dan harinya. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu harap dalam pembelajaran bahan ajar yang Ibu paparkan kali ini berbasis mind mapping dapat menambah semangat siswa dalam pembelajaran dan dapat lebih mudah siswa untuk memahami pembelajaran hari ini. Mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah dan maupun tutur kata. Sebelum Ibu akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.